Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, ya Alhamdulillah ya kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang baik ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan mencoba menggali, kemudian menjelaskan kepada Anda semua terkait bagaimana kondisi atau implementasi hak asasi manusia khususnya di Indonesia. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita jauh berdiskusi mengenai bagaimana implementasinya di sana, saya juga ingin menjelaskan sebagai pengantar apa-apa saja sih sebenarnya hak asasi atau hak dasar Anda, khususnya sebagai warga negara di Indonesia. Selain hak, nanti juga mungkin akan dijelaskan juga mengenai kewajiban supaya nanti ada penjelasan yang berimbang. Kita sering menyepakati ya bahwa pada prinsipnya tidak cuma hak asasi manusia saja ya teman-teman yang seharusnya dijunjung tinggi, tapi kewajiban asasi manusia juga wajib teman-teman jalankan. Sebelum banyak berbicara tentang hak asasi manusia, teman-teman juga harus berpikir, harus bertindak, harus mengimplementasikan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa teman-teman misalnya atas nama aspirasi, atas nama apa namanya kebebasan menyampaikan pendapat, Anda kemudian mengutarakan wujud protes Anda dengan membakar fasilitas umum. Nah itu salah satu contoh bagaimana hak asasi manusia melangkahi kewajiban asasi manusia. Sesuatu yang berkaitan dengan hajat Anda secara pribadi mengganggu hajat orang banyak. Nah, itu yang sebenarnya keliru terkait pemahaman hak asasi manusia itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sebelumnya, saya sering bilang bahwa hak asasi manusia itu pada prinsipnya berciri universal. Artinya, tidak ada satu negara pun, tidak ada satu wilayah, setitik wilayah pun di dunia ini yang memiliki wewenang khusus untuk tidak menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, berciri universal, artinya semua, baik you orang Jawa, baik you orang Suriname, baik you orang Zagreb di Kroasia, ataupun Anda misalnya orang Kiev, orang Ukraina, Anda wajib menegakkan hak asasi manusia. Tidak terkecuali. Namun, selain bercirikan universal, perlu dipahami juga bahwa hak asasi manusia juga berciri lokal. Universal dalam pengertian bahwa hak asasi manusia itu melekat pada harkat dan martabat setiap manusia. Jadi gini teman-teman, setiap manusia itu harus diakui hak-haknya. Setiap manusia harus diakui dan dihormati hak-hak dasarnya sebagai manusia dan wajib dilindungi melalui produk hukum atau undang-undang. Namun, perumusan atau penentuan hak-hak mana yang termasuk dalam hak asasi manusia itu nggak bisa dilepaskan dari pengalaman sosiokultural suatu masyarakat atau negara. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa HAM juga bersifat atau bercirikan lokal. Hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sosiokultural suatu masyarakat atau negara. Dengan kata lain, teman-teman, perumusan isi hak asasi manusia dan pelaksanaannya sering tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial budaya, kemudian politik, kemudian dan pengalaman-pengalaman negara yang bersangkutan. Nah, oke, teman-teman. Pada prinsipnya di Indonesia itu sendiri, penegakan hak asasi manusia itu baru mendapatkan angin segar pasca Orde Baru runtuh. Kita semua pasti sudah tahu ya bagaimana gambaran atau kondisi penegakan hak asasi manusia di zaman Orde Baru. Alih-alih menegakkan hak asasi manusia, pemerintah di zaman Orde Baru malah jadi tersangka pelanggaran hak asasi manusia. Kita sebut saja kasus Tanjung Priok tahun 1982, di mana pemerintah melalui ABRI itu menumpas ulama-ulama yang ceramah menentang pemerintahan pada saat itu.
trigger awalnya itu diawali dari bagaimana tentara masuk masjid, kemudian menyiram tembok dengan air got atau apa, pokoknya ada suatu tindakan yang memprovokasi masyarakat pada saat itu, sehingga kemudian pecah konflik horizontal. Hampir sekitar puluhan bahkan ratusan orang diculik dan kemudian tewas bahkan hilang. Itu baru satu kasus. Belum lagi kasus lainnya seperti misalnya tragedi Talang Sari di Lampung tahun 1989. Belum lagi kasus penembakan Petrus, penembak misterius. Dari medio 1982 kalau nggak salah 82 sampai 89-an, Petrus itu marak terjadi. Siapapun yang bertato, siapapun yang dianggap sebagai freeman atau preman kerap mendapat tembakan secara misterius, bahkan tewas. Besoknya tahu-tahu ditemukan di sungai, dibungkus dalam karung. Nah, Petrus itu sempat ramai. Selain Talang Sari, selain Petrus, puncaknya itu pelanggaran HAM terjadi pada tahun 1998. Ada tragedi Semanggi 1, tragedi Semanggi 2, tragedi Trisakti, dan lain sebagainya. Banyak mahasiswa yang hilang, banyak juga aktivis yang hilang. Aktivis kita bisa lihat atau kita sering dengar mungkin tentang Wiji Tukul. Bukan Tukul tapi Wiji Tukul itu penyair, teman-teman. Teman-teman bisa baca syair-syairnya, silakan googling syair-syairnya, sangat berani dan sangat luar biasa tegas ya teman-teman. Selain Wiji Tukul juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang meninggal ditembak, bahkan sampai sekarang belum ditemukan titik terang siapa pelaku penembakannya. Dulu waktu S1 skripsi saya itu berbicara tentang ini, tentang bagaimana gerakan sosial bernama JSKK memperjuangkan keadilan pelanggaran HAM lewat aksi Kamisan. Nah, sampai sekarang teman-teman, kasus-kasus pelanggaran HAM tahun 98 itu belum menemukan titik terang. Sampai sekarang, ibunda dari almarhum Mas Wawan sampai sekarang masih melakukan aksi Kamisan, yakni aksi diam di depan Istana Negara. Karena apa? Karena negara belum menindaklanjuti pelanggaran HAM, atau tuntutan lainnya adalah negara belum meminta maaf terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sampai sekarang teman-teman belum ada titik terang. Padahal teman-teman, pasca reformasi atau pasca runtuhnya rezim Soeharto, pada tahun 1999 itu dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mengacu kepada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993, tepatnya tanggal 7 Juni 1993. Nah, kemudian tentang HAM ini juga semakin kuat atau semakin dikukuhkan melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Teman-teman bisa lihat, bisa gali, bisa dipergunakan Google-nya untuk membaca-baca tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, yang lebih mutakhir lagi teman-teman, pada saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 itu disahkan, yakni Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, ini si arenanya ini udah dibentuk. Kemudian tata hukumnya juga sudah diatur, tapi nggak ngerti deh kenapa sampai sekarang permasalahan hak asasi manusia belum selesai juga. Nah, pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden ini dalam undang-undang tersebut, yang terakhir tadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, itu digunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ada lagi habis itu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Bahkan teman-teman, sekedar info juga, Indonesia itu ikut meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Cuman nggak tahu, nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti aja ya, bahwa kasus pelanggaran HAM itu sampai sekarang belum juga selesai.
Nah, teman-teman, sekedar informasi juga buat teman-teman, sebenarnya Pak, apa sih dasar hukum atau mungkin blueprint tentang permasalahan HAM yang diatur oleh para founding fathers tuh ada nggak sih Pak sebenarnya? Apakah baru tahun 99 baru diundang-undangkan, dan di situ titik tolak HAM diperhatikan atau gimana? Masa zaman dulu nggak diperhatiin Pak undang-undang tentang HAM? Emang zaman dulu nggak ada pelanggaran HAM Pak? Sekedar informasi untuk teman-teman dan semoga jadi ilmu juga buat teman-teman. Pada prinsipnya HAM itu sudah diatur, bukan diatur, sudah dimention khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang mana coba teman-teman ingat-ingat lagi, khususnya di alinea pertama. Nah, di alinea pertama itu kan disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu aja udah berbicara tentang hak asasi manusia. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan, termasuk juga di dalamnya penindasan, bullying, dan lain sebagainya. Nah, pada alinea kedua juga dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea ini, teman-teman, menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi manusia di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Artinya, teman-teman, HAM itu sangat diperhatikan oleh para founding fathers. Kalau ada yang bilang HAM itu urusan yang diimpor dari Eropa, dibawa-bawa ke sini. Enggak. Dari masa lahirnya Indonesia dari rahim bumi pertiwi ini, ya dari pembukaannya aja udah dibahas, bahkan 2 alinea itu sudah membahas tentang kandungan HAM yang sangat luar biasa. Nggak cuma sampai di situ, teman-teman. Pada alinea ketiga juga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea ini juga menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terakhir, di alinea keempat juga dinyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, di mana kesemuanya itu kan merupakan tujuan negara ini, tujuan negara ini dibentuk kayak itu. Nah, alinea ini menunjukkan pengakuan juga atas hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia, teman-teman. Itu baru di pembukaan, itu sudah diatur bagaimana hak asasi manusia itu dirumuskan dan diwujudkan serta diatur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang setelah di pembukaan, yuk kita masuk ke pasal-pasalnya. Teman-teman boleh menambahkan barangkali nanti ada menurut teman-teman, Pak ada pasal yang kelewat, saya hafal banget nih Undang-Undang Dasar 45, ada pasal yang kelewat Pak, pasal ini. Nah, silakan nanti kita diskusikan, baik itu di komentar atau dimanapun lah, silakan. Anda mau private chat saya juga silakan. Cuman yang saya baca dan saya ketahui, teman-teman, beberapa pasal yang kiranya membahas tentang HAM itu, beberapa pasal yang yang membahas tentang HAM itu, salah satunya adalah pasal 27. Apa sih? Pasal 27 itu adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini sebenarnya di pasal 27 itu pembahasan mengenai perimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Dalam urusan hak, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, yang kedua, baru konteksnya adalah kewajiban asasi manusia. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Kemudian pasal 27 ayat 2 dicatat ya teman-teman supaya teman-teman punya pegangan. Pasal 27 ayat 2 itu berbicara bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Artinya apa teman-teman? Setiap warga negara itu dilindungi hak-hak dasarnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi Anda misalnya, aduh saya pengen kerja sebagai bankir. Bankir kira-kira diperbolehkan nggak? Profesi yang diperbolehkan nggak dalam kehidupan bernegara? Boleh, mangga silakan. Pemerintah wajib wajib mendirikan bank-bank tertentu untuk kemudian open recruitment bagi masyarakat yang mau bekerja di bank. Atau mungkin ada orang yang mau PNS, pemerintah wajib membuka lowongan untuk CPNS, walaupun nanti kemudian diseleksi ya. Nah, aturannya memang seperti itu, kewajibannya seperti itu. Anda harus mengikuti itu, prosedur itu Anda harus ikuti secara jujur dan adil. Kemudian pasal 3 juga teman-teman disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dia punya hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalau teman-teman lihat ada negara kita diserang, ini dalam konteks pertahanan dan keamanan ya, karena bela negara itu kan luas ya. Misalnya konteks negara kita diserang, Anda itu punya hak untuk mengikut sertakan diri dalam kegiatan bela negara untuk membela bangsa. Tapi ada juga kan mungkin orang yang nggak mau ikutan, nggak mau mending di rumah baca manga, kemudian nonton drakor, nggak bisa. Kalau misalnya itu sudah kewajiban, Anda wajib membela negara, apapun kontribusi Anda dalam kegiatan tersebut. Ya, artinya di pasal 27 itu sudah benar-benar diatur tentang hak-hak dasar Anda sebagai manusia. Nah, selain teman-teman di pasal 27, di pasal selanjutnya, yakni di pasal 28A, di situ juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup. Jadi hak untuk hidup itu diatur dalam pasal 28H. Serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi setiap warga yang tinggal di Indonesia berhak mempertahankan hidup. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan dia juga berhak untuk mempertahankan kehidupannya yang layak tersebut. Selanjutnya, tadi pasal 28A, sekarang pasal 28B. Nah, di pasal 28B, teman-teman, setiap orang itu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini juga merupakan salah satu pasal tentang hak asasi yang begitu indah. Karena apa? Karena negara karena negara wajib melindungi orang-orang yang ingin membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Anda punya hak untuk itu ketika Anda terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Anda boleh membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pak, gimana Pak? Saya misalnya mau melamar anak orang Pak, tapi orang tuanya nggak setuju sama saya. Karena saya belum kerja, ya kerja makanya kalau kayak gitu. Cuman permasalahannya, idealnya tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalang-halangi orang lain untuk menjalin kasih, apalagi menikah secara sah, baik secara agama maupun secara negara. Nah, kalau konteksnya orang tuanya gimana Pak ya? Sebenarnya ya, ini sebenarnya debatable juga ya teman-teman dalam konteks agama. Kita bingung harus ngelawan nanti dorhaka karena yang dibawa orang tua kan gitu biasanya. Tapi kan ada juga mazhab yang bilang bahwa ketika usia kita sudah 17 tahun ke atas, kita berhak menentukan pilihan kita, dan saran orang tua itu lebih kepada rujukan atau rekomendasi. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Makanya keluarga tidak berhak untuk menghalang-halangi orang yang hendak menikah tanpa alasan yang jelas. Walaupun alasan yang jelas itu kan subjektif ya, kadang kita ngelihat orang tua nggak suka
nggak mau aku nggak mau kamu menikah dengan dia karena muka dia seperti perampok. Nah itu kan sebenarnya apa ya, dibilang nggak rasional juga bisa, tapi di sisi lain juga pengamatan orang siapa yang bisa menghakimi, bingung juga kan, makanya saya bilang debatable. Tapi yang pasti teman-teman, pemerintah itu berhak melindungi orang atau warga negara yang hendak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya di pasal 2 itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, teman-teman, ini sebenarnya hak untuk anak ya, diatur dalam pasal 28B ayat 2. Seorang anak tuh berhak untuk mendapatkan penghidupan yang tentram, bebas dari bullying. Seorang anak juga berhak atas kelangsungan hidup. Dia baru lahir aja sudah memiliki hak asasi untuk hidup. Baru lahir aja orang itu sudah punya hak asasi untuk hidup. Namun terkadang ada orang tua biadab yang tiba-tiba masukin kresek, buang di tempat pembuangan akhir sampah. Orang tua itu selain melanggar HAM, dia juga, saya nggak paham juga ya pengadilan Tuhan itu seperti apa nanti. Cuman yang pasti saya harap orang tua seperti ini mendapatkan ganjaran yang setimpal dalam masa peradilan akhir nanti. Karena setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, itu diatur dalam pasal 28B. Tidak hanya punya hak untuk hidup, dia juga punya hak untuk tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari ibunya sebenarnya. Kalau ada orang tua misalnya gebuk digigit apa sampai anaknya cacat dan lain sebagainya, Komnas Anak itu dibentuk untuk melindungi hal-hal seperti itu, apalagi orang tua tiri ya. Kadang kan rasa kasih sayangnya beda. Tapi ya God bless lah bagi orang tua yang memperlakukan anak tirinya dengan mulia. Semoga surga yang baik untuk dirinya. Nah, selanjutnya bukan hanya di pasal 28A dan pasal 28B, di pasal 28C juga diatur. Di pasal 1 misalnya, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Itu di pasal 28C. Jadi, kalau misalnya mau sekolah setinggi-tingginya, itu hak Anda dan negara wajib mengaturnya. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang kompeten, pendidikan yang mampu menumbuh kembangkan potensi masyarakat, dan juga pendidikan yang mampu memberikan kemampuan atau life skill yang bermanfaat bagi penghidupannya ke depan. Nah, kewajibannya apa Pak? Kewajibannya bayar SPP. Ya kalau mampu. Kalau mampu ya bayar SPP. Biar pengajar seperti aku, kemudian guru-guru baik itu honorer maupun P3K atau mungkin yang sudah yang PNS dulunya bisa mendapatkan juga penghidupan yang layak. Kalau mampu tapi malas buat bayar, kalau mampu tapi nyoceng uang, tidak hanya melanggar hak orang tua Anda untuk melihat Anda menjadi sarjana, juga melanggar hak dosen-dosen, juga melanggar hak guru-guru, dan melanggar hak diri Anda sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apa malas sekolah ya? Kalau kamu tidak mau menanggung perihnya belajar, maka siap-siaplah kamu untuk menanggung perihnya kebodohan. Itu sederhana aja hukum Tuhan ya. Itu pasal 1. Nah, kemudian di pasal 2, setiap orang juga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya.
Saya lupa ingat pasal 2, cuman nanti teman-teman baca-baca lagi aja pasal 28C ayat 2 itu juga kok tentang itu. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Nah, artinya ketika you punya aspirasi apa, ketika you punya tuntutan apa, you berhak kok untuk memajukan diri atau mengajukan diri dalam memperjuangkan hak Anda secara kolektif. Entah itu demonstrasi, entah itu kemudian protes terhadap atasan, boleh kok, asal dengan cara-cara yang beradab, asal dengan cara-cara yang teratur, disiplin, dan lain sebagainya. Selain pasal 28C, ada juga pasal 28D. Pasal 1, misalnya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kemudian kepastian hukum, kemudian perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, setiap orang juga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Harusnya sih begitu ya, teman-teman. Cuman kadang ada aja yang perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR. Curhat. Kemudian di pasal 3 juga ada setiap warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi selagi warga negara Indonesia, selagi you punya KTP, selagi you memenuhi kualifikasi prasyarat yang ditentukan oleh BKD atau Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Negara ya, BKN, Badan Kepegawaian Negara, Anda berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti CPNS. Atau dalam kata lain, misalnya Anda sebagai warga negara ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ya, tapi Pak gimana dong syaratnya, kan harus ikut partai ya, itu aturannya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti partai itu membatasi siapa-siapa saja yang boleh ikut secara diskriminatif. Sio goreng patut, jelek mukanya, jangan ikut, nggak bisa kayak gitu. Itu diskriminatif. Sini kulitnya nggak enak dilihat, nggak akan menang ini mah, nggak akan dicalonkan, nggak bisa kayak gitu. Mau dia misalnya suster, mau kemudian dia misalnya tukang gali kubur, selagi dia punya kemampuan, selagi dia punya peran dalam masyarakat, selagi dia menjadi tokoh masyarakat yang dikagumi, selagi dia punya kemauan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya kenapa enggak untuk mencalonkan diri. Nah, terakhir di pasal 4, di ayat keempat dari pasal 28D, setiap orang juga berhak atas status keluarga negaraan. Nah, ini nanti kemudian diatur dalam aturan tertentu bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, untuk mendapatkan KTP, usia you harus 17 atau 18 tahun. Atau misalnya orang asing, kalau misalnya mau dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, minimal harus tinggal selama 5-6 tahun, atau 7 tahun, atau 8 tahun, saya lupa. Atau mungkin punya keturunan Indonesia, baik dari ibu maupun dari ayah, itu berhak ikut naturalisasi. Setiap orang berhak atas status keluarga negaraan. Itu di pasal 4, ayat 4. Pasal 28D. Kemudian di pasal 28E, teman-teman juga, nah ini nih pasal favorit saya, bahwa di ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ya, tapi yang paling saya highlight atau menjadi spotlight saya dalam ayat ini adalah setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, seperti halnya yang diatur atau disetujui atau disahkan oleh pemerintah. 6 agama resmi serta aliran kepercayaan. Setiap orang berhak memeluk agamanya. Yang nggak berhak apa? Yang nggak berhak itu adalah menyalah-nyalahkan satu sama lain, agama lain, mengkafir-kafirkan lah, mendiskriminasi lah, dan lain sebagainya. Padahal udah diatur ini pasal 28E ayat 1, cuman masih ada aja yang melarang pembangunan gereja. Masih ada aja yang melarang pembangunan rumah ibadah lainnya, termasuk masjid juga masih ada tuh di Papua Barat.
Kemudian masih ada aja orang mau ibadah digeruduk. Tak ngerti saya ini, padahal di Undang-Undang Dasar itu diatur sedemikian rupa. Apapun agamamu ya, jadi kalau kamu merasa mayoritas, you merasa Islam, kemudian you mempersekusi orang yang lagi beribadah dengan konteks mereka itu kepercayaan yang berbeda, ngaco you berarti. Selain Anda melanggar regulasi Undang-Undang Dasar, ini juga melanggar aturan di agama you sendiri. Mana ada misalnya dalam Islam orang itu bebas untuk membubarkan peribadahan. Kan jelas dalam Al-Kafirun juga. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Masing-masing, saling menghargai. Betapa indahnya ayat itu. Tapi padahal surat pendek, sering dengar orang-orang, tapi masih aja yang tidak mendalami ayat tersebut dengan dalam, dengan penuh makna. Pikirnya dengan mempersekusi, dia berjihad. Lalu pikir sekarang zaman perang salib, orang damai, orang Kristen damai, orang Katolik damai, cari kerja sama, nggak ada perang apa, nggak ada perang ini. Iya, ujung-ujung. Nah, selain di ayat 1, teman-teman, di ayat 2 juga diatur bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kadang orang gitu ya, di kelas aja teman-teman, kalau di kelas. Kadang mau ngomong itu takut salah, padahal itu hak Anda untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Saya ngerti sih kenapa teman-teman takut salah. Mungkin teman-teman punya pengalaman buruk berinteraksi dengan pengajar Anda, ketika Anda mengutarakan pendapat, langsung disalahkan. Saya juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu, khususnya SD. SD sering banget saya mengutarakan pendapat sedikit, bentak. SMP juga sama, karena memang saya nggak tahu ya kultur guru sekarang, cuman kultur guru di sekolah saya dulu kayaknya haram buat anak sekolah mengutarakan pendapat atau menambahkan pendapat. Jadinya marah kalau misalnya ada anak yang kelihatannya mungkin sotoy atau kelihatannya punya alternatif lain tentang referensi. Tapi secara aturan, secara secara legal standing, legal formal, setiap orang itu berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini kadang juga salah ya, di Twitter kan kadang ada orang komentar beda sedikit langsung dirundung, langsung digulung, di reply-nya langsung, padahal ya udah, selagi memang pendapatnya berbeda ya udah kita hormati aja ya, mungkin memang orangnya begitu. Ada orang misalnya komentar bahwa gay itu merupakan perilaku busuk yang dilarang agama, ya udah nggak usah sampai dirundung bahwa orang kering tanpa cinta lah, atau misalnya orang tolol yang otaknya nggak pernah dibawa kan gitu ya. Ya kalau orang lain nggak setuju dengan gay, ya udah, mungkin memang dia hidup dalam lingkungan yang menekankan bahwa kepercayaan dia menjelaskan bahwa LGBT itu dilarang, selesai. Atau mungkin ada orang yang terang-terangan mengutarakan bahwa dia adalah gay. Ya udah, konsekuensinya kan dia yang terima. Ya yuk, ngapain jadi pengadil? Lu nggak punya hak untuk merundung orang. Selalu saya bilang dalam dalam diskusi-diskusi pada mata kuliah Pancasila, kalau misalnya teman-teman membawa agama dalam konteks orientasi seksual seseorang, mangga itu menjadi diskusi internal teman-teman sesama muslim misalnya, atau sesama penganut Katolik, silakan. Tapi bukan berarti dengan adanya ayat yang melarang LGBT, Anda berhak menghakimi orang lain atau bahkan Anda berhak mempersekusi orang lain secara fisik. Anda nggak punya hak untuk itu. Ya. Oke, ketuhanan bilang bahwa LGBT dilarang, tapi bukan berarti secara kemanusiaan dipinggirkan. Dia berhak mendapatkan hak yang sama, teman-teman, untuk mendapatkan ketenangan. Dia berhak mendapatkan hak yang sama dalam hukum. Bukan berarti dia gay, bukan berarti dia lesbian. Kemudian dia kalau misalnya bersalah tidak boleh mendapatkan pengacara.
Pelaku pengeboman bom Bali aja berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama, padahal dia merenggut hukum orang lain. Merenggut HAM dasar orang lain, hak hidup orang lain. Tapi saat kemudian dia diadili, dia berhak mendapatkan pengacara. Karena apa? Hak asasi manusia itu tidak bisa hilang dari setiap manusia dan tidak bisa dipindah tangankan. Gitu. Jadi setiap orang itu ya berhak untuk mengutarakan ekspresinya sesuai dengan hati nuraninya. Terakhir di ayat 3 di pasal berapa tadi ya? 28 tadi hati nurani berarti ayat ketiga sekarang ayat kedua berarti sekarang pasal 28D 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oh berarti Pak saya kalau mau bikin PKI, kalau mau bikin neo PKI boleh dong Pak, kan diatur dalam pasal 28E ayat 3 bahwa kita bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat berserikat. Sayangnya teman-teman TAP MPRS tentang pelarangan PKI, Marxisme, Leninisme dan lain belum dicabut. Jadi ya konsekuensinya Anda telan sendiri deh kalau teman-teman mau berkumpul dan mendirikan PKI, ya pasti digeruduk lah. Apalagi TNI sekarang kan anti komunis, dikit-dikit komunis, PKI Palu Arit, repot. Ya. Untuk sementara mah yang aman-aman aja lah. Anda kalau misalnya mau berserikat, berkumpul, bikin asosiasi ojol Bandung Selatan atau BOBS, Baraya Ojol Bandung Selatan, nah enggak, silakan. Selagi tidak berlawanan dengan ideologi negara, ya lanjut. Anda misalnya mau bikin ormas, ada pemuda Pancasila, saya mau bikin Pak pemuda Pancamarga, misalnya silakan, asal tidak berlawanan dengan Pancasila ya mangga. Bebas setiap orang bikin serikat. Atau misalnya Anda mau bikin, Pak saya mau bikin ini serikat pekerja Uniba untuk menuntut gaji yang layak, ya bagus itu, bagus. Nah kemudian selain pasal 28E tentang hak asasi manusia juga diatur dalam pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, kita bukan tinggal di Kuba, kita bukan tinggal di mana misalnya Korea Utara, di mana penyampaian informasi itu tegas dilarang. Kita negara bebas, alhamdulillah demokratis, dalam pasal 28F diatur bahwa kita punya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya juga ada pasal 28G tadi F, sekarang G. Pak sampai berapa Pak? Ya, teman-teman lihat aja pasal 28 dan berapa sampai pasal 28J. Sabar, sekarang baru sampai pasal 28G. Nah, di pasal 28G teman-teman ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, kehormatan yang di bawah kekuasaannya. Kemudian serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, cuman sekarang kondisinya di lapangan rada rancu juga ya teman-teman ya. Maksud saya begini, kita punya hak kan untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Ya, kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Ketika kita dirampok atau kita dilecehkan secara seksual, kita misalnya perempuan mengalami, sekarang ramai itu kan begal susu. Ketika kita melaporkannya ke polisi, kita harusnya punya hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari polisi. Jadi kan kasus-kasus sekarang malah polisinya ngetawain, kemudian nyuruh pulang. Saya ngomong based on peristiwa
terkini loh, based on data, bukan berdasarkan asumsi yang menjadi tuduhan. Teman-teman silakan googling deh, baca berita. Ada ibu-ibu yang dibegal atau dirampok gitu di jalan, CCTV-nya ada. Malah ketika pas ngelapor malah disuruh pulang. Ngapain ibu pakai perhiasan banyak-banyak? Giliran rame viral baru diusut, baru dimutasi dan lain sebagainya. Jangan lihat tindak tegas mutasinya, harusnya polisi bisa menindaklanjuti itu secara langsung, karena itu hak dasar Anda sebagai warga negara. Atau yang paling parah, teman-teman, seorang ayah melaporkan kasus ancaman pembunuhan terhadap anaknya. Tidak diproses, pada akhirnya anaknya terbunuh oleh mantan suaminya atau pacarnya gitu, saya lupa. Coba Anda lihat. Itu hak dasar, teman-teman, tapi Anda tidak mendapat perlindungan yang sama. Perlindungan yang layak. Sorry, rada subjektif, saya pun pernah hilang motor, teman-teman. Hak saya apa? Hak saya motor saya dicari. Harusnya dicari. Tapi ini udah hilang tahun berapa? 3 tahun, 2 tahun yang lalu, sampai sekarang nggak ada tuh kabar baiknya sampai sekarang. Padahal bukan kelalaian sendiri. Kalau kelalaian saya, misalnya kuncinya ketinggalan sih wajar. Ini kunci leher semua. Tapi pas mau melapor, BPKB-nya bawa nggak? Ya, itu siapa orang yang bawa BPKB kemana-mana kan? Ya enggak, Pak. Ya udah pulang dulu, bawa dulu BPKB-nya. Mau maling maka burung terus di Irak. Ya kan? Nah itu tuh maksudnya. Implementasinya itu. Kemudian di pasal 28G ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, kasus ini bisa teman-teman lihat pada kasus penjara pribadi Bupati Langkat. Nggak boleh itu, mau dia bupati, mau dia ketua pemuda Pancasila, selagi dia memperlakukan manusia seperti binatang, seperti itu nggak bisa. Mau dia buruh, mau dia pegawai, mau dia pengidap atau pemakai narkoba, dalilnya itu kan, pemakai narkoba, dia nggak berhak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Penjara bawah tanah dengan kondisi yang nggak layak kan itu jengkel, saya ingat juga itu kan benar-benar nggak layak. Oke, kita skip pasal 28H selanjutnya. Di ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan BPJS. Setiap orang itu berhak mendapatkan. Tapi kan ya ada juga tuh kasus orang lagi sakit, pas ke rumah sakit gratis harus bikin BPJS dulu. Dia nggak punya KTP. Akhirnya dia maksain perekaman KTP, badan lunglai, meninggal jatuhnya, teman-teman, meninggal. Gila nggak tuh? Negara diwakili oleh daerah, mewakili, banyak emosinya ya kalau ngomongin Indonesia. Nah, kemudian pasal 28H ayat 2 juga berbicara tentang setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Itu sudah jelas. Ayat 3 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara. Jadi kalau negara ngegusur rumah yang sebenarnya udah ada sertifikatnya, nggak bisa itu sebenarnya. Nggak bisa itu sebenarnya. Cuma kan banyak kasus kayak gitu ya, atas nama pembangunan, atas nama ketertiban umum, gusur. Yang melawan PKI, banyak banget kasus kayak gitu zaman Orba. Nah, kemudian di pasal 28I, satu pasal lagi teman-teman, tapi ayatnya lumayan banyak. Nah, di pasal 28I itu ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, kemudian hak untuk beragama, semuanya lah yang tadi dibahas, lupa lagi, pokoknya itulah hak-hak itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Mantap kan pasal 28I? Setiap orang juga berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif. Itu yang ayat 2. Kemudian yang ayat 3-nya, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi suku Baduy, kemudian Sunda Wiwitan, kemudian Kejawen, nggak bisa kita ngkafir-kafirin atau kita nyalah-nyalahin. Nggak bisa, karena itu dilindungi dalam Undang-Undang Dasar. Itu hak dasar mereka sebagai masyarakat tradisional. Ayat 4, pasal 28I, ini mantap nih. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi ya aneh aja kalau pemerintah kemudian menjadi tersangka kasus pelanggaran HAM. Emang bisa Pak, ya kan tadi sudah bilang. Orang hilang, diculik-culikin, memang itu kan TNI Pak. TNI kan perangkat negara. Oke, paham ya? Ayat 5, ayat terakhir dari pasal 28I, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di tahun 45 itu sebenarnya udah diatur itu, tetapi baru muncul undang-undangnya tahun 99. Gila, berapa tahun tuh? 64 tahun setelah Indonesia merdeka baru terwujud. Nah, terakhir, pasal 28J ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Setiap orang, bukan percuma, mau lu orang Islam mayoritas, mau lu orang Jawa mayoritas. Kalau ada orang Minahasa mau beribadah di Bandung, ya fasilitas. Di negara apa yang fasilitas negara, tapi you nggak punya hak untuk mempersekusinya. Paham? Paham tuh? Nah, ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Itu tadi teman-teman, selesai tentang pembahasan HAM di Undang-Undang Dasar terakhir pasal 28J setahu saya. Ya. Selebihnya kalau ada pembahasan tentang bahkan fakir miskin dipelihara oleh negara, itu juga kan bagian dari hak asasi manusia. Silakan teman-teman kalau berargumen seperti itu. Cuman secara general teman-teman pada prinsipnya pasal-pasal tentang HAM itu diatur secara bukan eksplisit, secara general di pasal 27 sampai 28, baik itu pasal 28A sampai 28J. Nah, jadi itu semua diatur. Nah, sekarang implementasinya gimana Pak? Ya tadi kan kita udah bahas ya masing-masing. Kasus pelanggaran HAM berat ternyata belum beres. Kerusuhan Mei 98, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, penghilangan orang secara paksa tahun 97 98, Talang Sari, Petrus tahun 84, tragedi tahun 65. Nah, itu yang paling penting. Loh, apaan tuh Pak? Itu kan G30S Pak. Kan Anda perlu baca lagi bahwa setelah peristiwa G30S, terjadi massacre atau pembantaian besar-besaran tanpa peradilan yang layak terhadap simpatisan dan orang-orang yang terdaftar sebagai anggota PKI, termasuk juga di dalamnya PNI. Apakah sekarang sudah selesai? Bororaah selesai, orang mau menuntut adil aja diklaimnya kebangkitan PKI.
Oh itu contoh ya Pak ya, contoh bahwa negara itu menjadi tersangka kasus pelanggaran HAM tepat. Itu adalah contoh bagaimana negara menyalahgunakan wewenangnya membantai habis orang-orang yang belum tentu bersalah. Kan mereka melewati proses peradilan yang ya dibilang nggak adil, ya nggak adil. Bahkan ada atas dasar ketidaksukaan karena pernah ditolak cintanya, langsung tuduh itu Gerwani ringkos. Banyak banget kasus kayak gitu dulu. Selain itu juga ada kasus Wasior di Wamena, Papua Barat. Nah, dari kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, Komnas HAM kemana Pak? Kok diem aja? Enggak sih, Komnas HAM juga sudah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut sesuai dengan undang-undang tentang pengadilan HAM. Kebetulan juga kan saya skripsi tentang ini, jadi saya tahu betul bagaimana Komnas HAM merekomendasikan kasus-kasus ini untuk segera diproses. Tapi kan kemudian mentok. Mentoknya di mana Pak? Ya di Jaksa Agung. Mentoknya di mana Pak? Ya di tersangka tertuduhnya lah yang udah pada nggak ada. Jadi proses peradilan ya mau mengadili siapa kalau tersangkanya udah nggak ada. Jadi contoh aja teman-teman di kasus Wasior sama Wamena tuh tahun 2001 sama 2003 kalau nggak salah. Itu akan diselesaikan melalui mekanisme yudisial, yaitu pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Nah, sekarang atau saat ini Komnas HAM itu selaku penyelidik sedang melengkapi berkas penyelidikan untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah penyidikan oleh Jaksa Agung. Nah, tapi nih kasus-kasus lainnya nih belum ada titik temu antara penyelidik dan penyidik, khususnya terkait masalah yang bersifat teknis hukum atau peristiwa-peristiwa tersebut. Itu tadi teman-teman penjelasan tentang apa namanya hak asasi manusia di Indonesia beserta implementasinya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan referensi-referensi lain untuk kiranya bisa dijadikan diskusi dalam pertemuan selanjutnya baik secara formal maupun informal. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya cacaludihan atau apa kucel dan tidak representatif. Ini direkam malam kali teman-teman. Saya baru luang waktunya jam segini. Jadi saya harap teman-teman mengerti. Yang terpenting adalah semoga materinya nyampe ke teman-teman dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat selalu, berbahagia selalu. Sampai jumpa di lain waktu, di kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.